بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة في الله رحمني ورحمكم الله. Kembali kita melanjutkan kajian kita di dalam pembahasan fiqih berpuasa Ramadan sesuai dengan sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Alhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah menyelesaikan beberapa penjelasan para ulama yang berkenaan dengan hukum-hukum mengqadha puasa Ramadan. Berikutnya, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, di antara pembahasan yang disebutkan oleh para ulama adalah tentang perkara-perkara yang bila perkara tersebut maka tidak sampai akan membatalkan puasa seseorang. Ikhwati fillah rahimakumullah, sebagaimana yang telah berlalu pembahasan dari ajaran yang sebelumnya, bahwa di sana ada perkara-perkara yang bila dilakukan dapat membatalkan puasa seseorang. Dan di sana pula ada perkara-perkara yang bila dilakukan pada hakikatnya itu akan membatalkan puasa. Pada hakikatnya itu akan membatalkan puasa, namun disebabkan karena ada perkara yang lain. Adanya perkara yang lain sehingga perkara tersebut tidak sampai membatalkan puasa meskipun dilakukan. Nah, maka perkara-perkara yang sejatinya dia membatalkan puasa namun karena ada perkara yang lain sehingga tidak sampai membatalkan puasa, di antara perkara tersebut adalah makan dan minum karena lupa. Makan dan minum karena lupa. Dalam perkara ini, ayyuhal ikhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah, terjadi silang pendapat di kalangan para fuqaha. Jumhur para fuqaha dari kalangan Al-Hanafiyah dan Syafi'iyah serta Al-Hanabilah, mereka bermadhab bahwa makan dan minum di saat lupa, disebabkan karena lupa, itu tidak akan dapat membatalkan puasa seseorang, baik puasa yang dilakukan adalah puasa wajib ataupun puasa yang sunnah. Mereka berdalilkan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim yang datang dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu warḍah, dari Nabi alaihi salatu wassalam, kata Rasulullah alaihi salatu wassalam, "Idza nasiya fa akala wa syarib falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqah." Rasulullah alaihi salatu wassalam bersabda, apabila seorang yang berpuasa dia makan dan minum disebabkan karena lupa, maka bimbingan Rasulullah SAW hendaknya orang tersebut menyempurnakan puasanya, meneruskan puasanya, meskipun dia sempat makan dan minum karena lupa. Yang demikian itu sebabkan karena Allah Subhanahu wa taala yang menjadikannya lupa
dan Allah Subhanahu wa taala menginginkannya untuk makan dan minum ketika itu. Nah, kata mereka hadis ini adalah hadis yang bersifat umum, termasuk puasa yang wajib maupun puasa yang sunnah. Bila seorang yang melakukan puasa tersebut, baik yang wajib maupun yang sunnah, dia makan dan minum di siang hari Ramadan karena lupa, ya, maka bimbingan Rasulullah SAW untuk meneruskan puasanya, dan kelupaan tersebut tidak sampai membatalkan puasa orang tersebut. Nah, ini dalil yang dipegangi oleh orang-orang jumhur fuqaha, ya, bahwa makan dan minum di siang hari Ramadan karena lupa tidak membatalkan puasa. Di sisi lain, para fuqaha dari kalangan Al-Malikiyah, mereka bermadhab bahwa seorang yang makan dan minum dalam puasanya karena lupa itu tidak membatalkan puasa, itu hanya berlaku pada puasa sunnah saja. Ya, mereka mengatakan itu berlaku hanya pada puasa sunnah saja, dikhususkan untuk puasa sunnah. Adapun puasa yang wajib, maka bila seseorang makan dan minum di siang hari Ramadan atau di siang hari dikala dia berpuasa, maka puasanya pun menjadi batal disebabkan karena melakukan pembatal puasa. Ya. Ini pendapat yang kedua. Tentu ikhwati fillah rahimakumullah, dari dua silang pendapat ini pendapat yang kuat, ya, pendapat yang sahih adalah pendapat yang dipegangi oleh jumhur para fuqaha karena keumuman hadis. Ya, hadis dengan tegas menyatakan bahwa barang siapa yang lupa kemudian dia makan dan minum, maka hendaknya dia menyempurnakan puasanya, ya, dia meneruskan puasanya, berarti puasa tersebut tidak batal. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah memiliki satu ucapan yang sangat bagus, yang sangat baik, ya, dalam masalah ini, sebagaimana yang beliau sebutkan dalam kitab Zadul Ma'ad, jilid pertama dari halaman ke-338, berkata rahimahullah, wa kana min hajjihi sallallahu alaihi wasallam isqatul qada'i amman akala aw syariba nasiyan. Kata Imam Ibnu Qayyim rahimahullah bahwa di antara bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam adalah menggugurkan kewajiban mengqadha dari orang yang makan dan minum karena lupa di siang hari berpuasa. Berarti bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam menyatakan bahwa orang yang makan dan minum di siang hari Ramadan karena lupa, maka puasanya tidak batal. Mengapa demikian? Qala wa anna Allah subhanahu wa ta'ala walladhi at'amahu wa saqah. Yang demikian itu karena Allah azza wa jalla berkehendak dan menginginkan untuk memberi makan dan minum orang tersebut dikala berpuasa, ya, maka Allah azza wa jalla pun membuat dia lupa. Itu disebabkan karena apa? Karena keinginan Allah yang hendak memberikan keutamaan, yang hendak memberikan kenikmatan kepada hambanya. Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan dia untuk Allah berikan dia makan dan minum ketika itu. Ya, di siang hari dia berpuasa, Allah lupakan dia dengan kondisi dia sedang berpuasa. Ya, yang demikian itu hanyalah karena Allah, hanya saja karena Allah subhanahu wa ta'ala hendak memberi dia makan dan minum ketika itu. Nah, sehingga falaisa hadzal aklu wasyurbu yudhafu ilaihi fayuftiru bihi. Bila demikian, berarti makan dan minum yang dilakukannya itu tidak disandarkan kepada perbuatannya, yang dengan itu dia dihukumi telah membatalkan puasa tersebut. Wa innama yuftiru bima fa'alah. Ya, hanya saja seorang itu akan membatalkan puasanya karena perbuatannya sendiri. Ya, adapun seorang yang lupa
dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti perbuatan makan dan minum tersebut bukan perbuatan dia. Tidak bisa untuk kemudian perbuatan itu disandarkan kepadanya. Itu perbuatan Allah Subhanahu wa taala yang menghendaki untuk memberi dia makan dan minum ketika dia sedang berpuasa. Qala wa hadza bimanzilati aklihi wa syurbihi fi naumih. Maka seorang yang makan dan minum di siang hari berpuasa dikarenakan karena lupa, itu ibaratnya ya, kedudukannya seperti seorang yang makan dan minum di saat dia tidur. Ada orang lindur ya, ada orang lindur makan dan minum dalam keadaan tidur. Nah, apakah perbuatan tersebut disandarkan kepadanya? Dalam keadaan dia nggak sadar, di bawah kesadarannya atau di luar kesadarannya ya, perbuatan tersebut. Nah, maka idla taklifa bi fi'lin naim wala bi fi'lin nasi. Ini kaidahnya. Tidak ada yang namanya pembebanan syariat. Artinya apa yang dilakukan seorang yang tertidur atau seorang yang lupa tidak tercatat. Tidak dicatat sebagai dosa maupun sebagai apa? Sebagai sesuatu yang berpahala. Nah, ya. Sehingga apa yang dilakukan oleh seorang yang lupa atau seorang yang tidur ini dimaafkan. Ini sesuatu yang dimaafkan. Oleh karenanya makan dan minum yang dilakukan seorang dalam keadaan dia berpuasa itu tidak sampai membatalkan apa? Puasanya. Nah, ini pendapat yang sahih, pendapat jumhur para fuqaha dari kalangan Al-Hanafiyah, Wasy-Syafi'iyah, wal Hanabilah, bahwa seorang yang makan dan minum di siang hari Ramadan, perbuatan tersebut tidak sampai membatalkan puasanya bila itu dilakukan karena apa? Karena terlupakan. Baik, yang kedua, ikhwati fillah rahimakumullah, di antara perkara yang bila dilakukan tidak sampai membatalkan puasa, meskipun pada hakikatnya perkara ini akan membatalkan puasanya. Itu apa? Itu berjima' di siang hari Ramadan juga karena lupa. Karena lupa. Nah, setelah kita kaji bersama pada pertemuan yang lalu bahwa berjima' di siang hari Ramadan ini merupakan salah satu dari pembatal puasa. Akan tetapi bagi orang yang melakukannya karena lupa, apakah puasanya batal karena jima' tersebut ataukah tidak batal? Ya, dalam masalah ini ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Nah, mazhab Al-Hanafiyah, Syafi'iyah, demikian pula ini merupakan satu riwayat dari Imam Ahmad. Mereka berpandangan bahwa seorang yang berjima' di siang hari Ramadan karena lupa, maka perbuatan itu tidak sampai akan membatalkan puasanya. Nah, apa dalil mereka? Dalil mereka mengkiaskan keadaan seorang yang berjima' di siang hari Ramadan karena lupa dengan orang yang sebelum tadi. Orang yang makan dan minum di siang hari Ramadan karena apa? Karena lupa. Mereka mengkiaskan perkara ini dengan perkara makan dan minum karena lupa. Ya. Sebagaimana seorang yang makan dan minum karena lupa, pendapat yang sahih, maka perbuatan tersebut tidak akan membatalkan atau tidak sampai membatalkan puasanya. Maka demikian pula seorang yang berjima' di siang hari Ramadan karena lupa, maka yang demikian itu pun tidak sampai dapat membatalkan puasa orang tersebut. Nah, ini mazhab Al-Hanafiyah wa Syafi'iyah dan yang bersama mereka. Di sisi lain, mazhab Al-Malikiyah juga satu mazhab dari riwayat Al-Hanabilah. Mereka mengatakan bahwa seorang yang melakukan jima' di siang hari Ramadan meskipun karena lupa, maka itu akan membatalkan puasa orang tersebut. Bila batal, apa menjadi kewajibannya? Kalau versinya Malikiyah dan sebahagian dari Hanabilah, dia hanya cukup untuk mengqadha saja. Ya, tidak perlu untuk dia
melakukan kafarah, menunaikan kafarah sebagai tebusan perbuatan tersebut. Ya. Namun di sisi sebagian Hanabilah yang lainnya lagi, mereka mengatakan bahwa selain dia mengqadha, dia juga harus menebus perbuatan itu dengan melakukan kafarah. Nah, ya. Ini beberapa pendapat di kalangan para fuqaha tentang seorang yang melakukan jima' di siang hari Ramadan karena lupa. Yang rajih dari beberapa aqwal yang kita nukilkan di atas tadi, ikhwati fillah rahimakumullah, adalah pendapat yang pertama bahwa kapanpun seorang melakukan jima' di siang hari Ramadan, ya, dalam keadaan ada uzur padanya. Uzurnya itu seperti apa? Dia dipaksa. Ya, seorang istri dipaksa suaminya, misalkan. Maka tidak akan berpengaruh apapun jima' yang dilakukan pada puasa sang istri, puasanya sah. Ya. Dosa, qadha dan kafarah itu semua dibebankan kepada sang suami. Ya, demikian pun dalam kondisi lupa. Ya, maka tidak ada qadha, tidak ada pula kafarah, ya, berdasarkan umuman ayat Allah Subhanahu wa taala berfirman, Rabbana la tu'akhidna in nasina au akhtana. Naam. Permohonan orang-orang yang beriman kepada Allah, ya Allah janganlah engkau siksa kami karena apa? Kelupaan ataupun karena kekhilafan. Naam, Allah Subhanahu wa taala dalam hadits qudsi mengatakan qad fa'altu, aku telah mengabulkannya. Artinya semua perbuatan kita karena kita lupa atau karena ketidaksengajaan, kekhilafan, tidak sengaja, maka itu semua dimaafkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Termasuk dalam perkara ini adalah apa? Seorang yang berjima' di siang hari Ramadan karena apa? Karena lupa. Nah, juga dalam rangka apa? Mengkias kepada makan dan minum di siang hari Ramadan. Ya, pendapat para ulama di antaranya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Naam. Ya, berjima di siang hari karena lupa. Mungkin nggak lupa. Saya ada ingat tujuannya. Ya kemungkinan manusia kan ya. Nah, kalau masalah mungkin saja manusia. Gitu. Baik. Nah, bagaimana kalau pas pertengahan ingat? Pas pertengahan, ya belum selesai ingat. Oh ini sedang berpuasa. Ya sudah berhenti. Nah, tidak ada qadha, tidak ada kafarah. Ya, yang menjadi kewajibannya apa? Dia berhenti melanjutkan puasanya. Nah, dan apa yang menjadi kewajibannya kalau demikian? Apa yang menjadi kewajibannya? Puasanya tidak batal. Karena sebabnya karena lupa. Ya, ketika dia teringat, maka dia harus berhenti ketika itu. Tidak ada qadha, tidak ada kafarah. Terus kewajibannya apa? Mandi junub. Nah, ngangkat hadas besarnya. Nah, ahsan. Baik. Berikutnya ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Perkara yang bila dilakukan tidak sampai membatalkan puasa. Ya. Karena satu kondisi tertentu adalah seorang yang mengeluarkan mani karena mimpi basah. Ya. Pada asalnya mengeluarkan mani dengan kesadaran, dengan sengajaan, maka akan membatalkan puasa, ijma' para ulama. Nah, adapun bila hal tersebut terjadi ya karena mimpi, disebabkan karena mimpi sehingga sampai mengeluarkan maninya, ya, maka yang demikian itu tidak sampai membatalkan apa? Membatalkan puasanya, bahkan baginya untuk dia terus melanjutkan puasanya tersebut, tidak boleh makan dan minum, dan menjadi kewajibannya apa? Untuk dia mandi mengangkat hadas besar tersebut.
Naam. Rasulullah alaihi salatu wasallam bersabda, "Rufi'al qalam an thalathah wa dzakara minha 'anil naim hatta yastayqidh." Nah, kata Rasulullah alaihi salatu wasallam, diangkat catatan pena ya dari 3 golongan. Apa yang dilakukannya tidak akan dicatat sebagai pahala dan juga tidak dicatat sebagai dosa. Ya. Nah, ada 3 golongan kata Rasulullah alaihi salatu wasallam. Golongan yang pertama apa? Atau diantaranya adalah seorang yang tidur sampai dia terbangun, sampai dia terjaga. Selama dia tidur, segala perbuatannya tidak akan dicatat sebagai pahala dan juga tidak akan dicatat sebagai apa? Sebagai dosa. Diangkat catatan pena dari orang tersebut, itu maknanya. Ya. Nah, sampai dia terbangun. Nah, bila dia telah terbangun berarti dia berada dalam apa? Kondisi sadar. Dari situlah kembali dicatat ya semua perbuatan baik itu lisannya maupun perbuatan anggota tubuhnya. Nah, demikian pula ikhwati fillah rahimakumullah, seorang yang tertidur itu di luar apa? Di luar kesadarannya, di luar kemampuannya, sehingga tidak membatalkan puasa. Baik. Berikutnya di antara perkara yang bila dilakukan tidak akan membatalkan puasa, meskipun pada asalnya itu akan membatalkan puasa. Ya. Itu apa? Seorang yang menelan sesuatu yang masuk ke dalam mulutnya dengan tanpa dia sadari. Contoh misalkan kemasukan debu atau ketelan lalat atau serangga tertentu, ya. Memasukkan sesuatu ke dalam mulut kemudian sampai masuk ke lambung, ini pada asalnya akan membatalkan puasa. Ya, meskipun sesuatu yang masuk tersebut bukanlah makanan dan bukanlah minuman. Ya, bila ini dilakukan dengan kesengajaan maka batal puasanya. Nah, namun karena seseorang yang masuk ke dalam mulutnya kemudian sampai ke lambungnya sesuatu di luar kemampuan orang tersebut, ya, di luar kemampuannya, maka ini tidak sampai akan membatalkan puasa orang tersebut, ya, karena tidak ada kemampuan untuk dia mencegahnya, ya. Nah, lagi ngobrol atau apa gitu masuk lalat, ya, nggak mungkin dari keluar kalau sudah masuk pas saat dari telan nih sudah selesai, ya. Nah, sesuatu di luar kemampuannya, maka itu tidak apa, tidak sampai membatalkan puasa. Nah, apakah harus dimuntahkan? Tidak. Ya. Nah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Tidak sampai kemudian perlu untuk dimuntahkan. Ya sudah, kalau tertelan ya sudah tertelan. Kan begitu. Nah, kalau dimuntahkan justru akan batal puasanya. Iya kan? Kalau dimuntahkan justru akan batal. Berarti dia muntah dengan sengaja, dan muntah ini membatalkan puasa. Nah, sudah tertelan ya sudah. Nah, itu sesuatu yang dimaafkan karena di luar kemampuan kita untuk mencegahnya. Nah, kemudian yang kelima, ikhwati fillah rahimakumullah, di antara perkara yang bila dilakukan tidak akan sampai membatalkan puasa, meskipun pada hakikatnya ini membatalkan puasa, yaitu apa? Menelan sisa air yang masih ada di mulut kita ketika kita berkumur-kumur. Ya, ya. Ini tidak akan sampai membatalkan puasa seorang. Baik. Apakah setelah berkumur-kumur, ya, ketika berwudu atau berkumur-kumur memang hendak mendinginkan wajah, mendinginkan kerongkongan misalkan di saat panas terik, cuaca yang panas, ya, kadang butuh kita untuk kemudian berkumur-kumur, atau keringan yang sangat dirasa, ya. Nah, ketika kita berkumur-kumur misalkan, ya, setelah berkumur-kumur ada sebagian air yang masih tersisa, kita telan dengan air liur kita, ya kan begitu. Nah, apakah perbuatan seperti ini membatalkan puasa? Nah, maka jawabannya ikhwati fillah rahimakumullah, yang demikian tidaklah sampai akan membatalkan puasa seseorang, ya, meskipun dia telan sisa air itu yang telah bercampur dengan apa? Yang telah tercampur dengan
air liurnya. Nah, yang demikian itu dipersyaratkan oleh sebagian ulama, ya, setelah dia membuangnya terlebih dahulu, ya, dia berkumur-kumur, nah kemudian dia buang air kumuran tersebut, ya, dan juga tidak perlu untuk sampai kemudian terlalu berlebihan, ya, membuangnya sampai jadi kering sekali gitu. Nah, itu juga terlalu berlebihan, ya. Setelah berkumur-kumur dibuangnya cukup sudah. Nah, itu cukup, ya. Sisa air yang masih tersisa kemudian tercampur dengan air liur kita telan, maka ini sesuatu yang dimaafkan. Gak mungkin seorang mampu untuk membedakan sampai bisa membedakan air yang masuk dengan air liurnya, gak mungkin bisa. Itu dipisahkan, ya, apalagi sudah tercampur seperti itu, kan begitu. Maka ketika tertelan sesuatu yang dimaafkan. Nah, dan juga tidak perlu untuk kemudian terlalu berlebih-lebihan, ya, mengeluarkan air yang di kumur-kumur tadi sampai kering. Itu tidak perlu untuk sampai berlebih-lebihan seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, di antara perkara yang tidak sampai akan membatalkan puasa seorang, meskipun pada hakikatnya bila dilakukan ini membatalkan puasa, ya, apa itu? Menelan sisa-sisa makanan di antara gigi. Menelan sisa-sisa makanan di antara sela-sela gigi. Nah, dalam perkara ini telah berselisih pendapat para fuqaha tentang hukum seorang yang menelan sisa-sisa makanan yang berada di sela-sela giginya dalam keadaan dia berpuasa. Para ulama dari kalangan Malikiyah, mereka bermadhab, mereka berpandangan bahwa yang demikian itu tidaklah sampai membatalkan puasa, ya, bila dia menelan makanan yang masih tersisa di sela-sela giginya tersebut. Kenapa? Meskipun itu sengaja. Kata para ulama dari kalangan Al-Malikiyah, meskipun itu sengaja, yang masih tersisa, ya, digerakkan dengan lidah, kemudian terasa ditelan. Ya, sisa ikan misalkan, ya, masih ada terasa gitu kan, sisa nasi misalkan, kan begitu ya. Nah, mereka mengatakan tidak batal yang demikian, meskipun sengaja. Kenapa? Karena ketika dia memasukkan makanan itu, dia memasukkannya dalam keadaan dia diperbolehkan untuk masukkannya, ya kan? Kapan dia masukkan ini? Ketika dia sahur, ya, ketika dia boleh makan dan minum, ketika sahur, kan begitu. Nah, ketika sahur seorang boleh makan dan minum, berarti dia memasukkan makanan tersebut di saat dan pada kondisi yang memang dibolehkan dia untuk memasukkannya. Nah, ya, sehingga ketika dia saat itu diperbolehkan dia untuk masukkannya, yang sisa ya, termasuk, ya, teranggap dengan perkara yang tersebut, ya, teranggap kepada kondisi yang diperbolehkan tadi, sehingga ketika dia menelan sisa makanan yang tersisa di sela-sela gigi, meskipun dengan sengaja, itu tidak akan membatalkan puasa, kata para ulama Al-Malikiyah, ya. Ya, kalau memandang sisi alasannya ya cukup kuat, ya, kan gitu. Nah, para ulama dari kalangan Malikiyah yang lainnya, mereka mengatakan yang demikian itu membatalkan puasa, ya. Apabila dia menelannya dengan kesengajaan, maka yang demikian itu akan membatalkan puasa. Tapi kalau kemudian tertelan, ya, tertelan, maka itu tidak membatalkan puasa. Ini dari kalangan pendapat dari kalangan para ulama Al-Malikiyah. Mereka terbagi menjadi dua pendapat. Adapun para ulama dari kalangan Asy-Syafi'iyah, ya, mereka berpandangan bahwa menelan sisa-sisa makanan yang berada di sela-sela gigi, ya, itu hukumnya akan membatalkan puasa secara mutlak, ya. Secara mutlak itu akan membatalkan puasa meskipun itu sedikit ataupun banyak. Nah, ya, alasan mereka karena yang dilihat secara zahir, nah, hukum mulut secara zahir, ya, sebagaimana ada makanan
masuk dalam mulut ketika puasa membatalkan puasa, sebagaimana ada makanan yang masuk di mulut ketika berpuasa maka akan membatalkan puasa, maka demikian pula secara zahir itu sama seperti seorang masukkan sesuatu ke dalam mulutnya. Nah, sekarang yang dilihatlah kondisi dia berpuasa sekarang. Kata para ulama Syafi'iyah. Sekarang dia sedang berpuasa nih. Ya. Sudah terbit fajar. Dia sedang berpuasa. Ya. Ada yang masuk ke dalam mulutnya melalui sela-sela giginya. Itu sama saja. Dan orang yang memasukkan sesuatu ke dalam mulutnya kemudian dia menelannya di saat dia berpuasa. Nah, itu sama kata mereka, sehingga mereka mengatakan mutlak. Apa maknanya mutlak di sini? Mutlak maknanya baik itu banyak maupun sedikit, batal puasanya. Ya, batal puasa. Nah, para ulama Syafi'iyah pun terbagi menjadi dua pendapat dalam masalah ini. Sebagian mereka mengatakan tidak sampai membatalkan puasa secara mutlak pula. Ya. Namun pendapat yang rajih, ikhwati fillah rahimakumullah, adalah apa yang dipersyaratkan oleh sebahagian para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah, bahwa menelan, ya, menelan sisa-sisa makanan yang masih berada pada sela-sela gigi itu tidak sampai akan membatalkan puasa dengan dua persyaratan. Ya, itu tidak sampai akan membatalkan puasa, namun dengan dua persyaratan. Persyaratan yang pertama, ketika dia menelannya, ya, maka tidak ada maksud dan kesengajaan untuk menelannya. Ya. Tidak ada maksud dan tujuan, kesengajaan memang untuk mau menelan sisa tersebut. Tahu dia, terasa, digerak-gerakkan lidahnya, ini ada yang sisa ini. Nah, ya. Kemudian dia tidak kan memungkinkan sekali bagi dia untuk membuangnya, kan begitu ya? Memungkinkan sekali untuk dia membuangnya. Nah, oleh karena itulah mereka mempersyaratkan kalau itu dilakukan karena kesengajaan, karena memang dimaksudkan untuk melakukannya, maka batal puasa. Ini persyaratan yang pertama. Persyaratan yang kedua, ya, dia tidak mampu lagi, dia tidak memiliki kemampuan untuk membuangnya. Ya, tidak memiliki kemampuan untuk membuangnya. Berarti apa? Berarti makanan tersebut tertelan, ya. Sulit dia untuk kemudian melepaskannya, ya. Maka dalam kondisi-kondisi seperti ini dan dua persyaratan tadi, maka menelan sisa-sisa makanan yang berada di sela-sela gigi itu tidak sampai akan membatalkan puasa sampai dua persyaratan tersebut terpenuhi padanya. Nah, kemudian ikhwati fillah rahimakumullah, di antara perkara yang akan membatalkan puasa atau tidak sampai membatalkan puasa, ya, meskipun pada hakikatnya dia akan membatalkan puasa, adalah keluarnya darah dari gusi. Di sini pun terjadi khilaf para ulama. Nah, para ulama Syafi'iyah, demikian pun dari kalangan Al-Hanabilah, mereka berpandangan dan bermadhab bahwa menelan darah yang keluar dari gusi ini akan membatalkan puasa kalau itu dilakukan dengan kesengajaan. Nah, ya, itu air liur yang tercampur dengan darah yang keluar dari gusi, bila itu ditelan dengan kesengajaan maka akan apa? Maka akan membatalkan puasa seseorang. Nah, demikian pula mereka beralasan karena darah itu najis, ya, darah itu najis maka tidak boleh untuk ditelan. Dan ini pendapat yang dipilih oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, sehingga menelan air liur yang tercampur dengan darah yang keluar dari gusi dengan sengaja, maka itu akan
membatalkan puasa orang tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Baik, yang terakhir ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah adalah menelan ingus atau lendir, ya. Nah, ingus dari mana keluarnya itu? Ingus itu keluar dari kepala, ya, cairan yang keluar dari kepala turun. Nah, itu disebut ingus. Nah, ada juga lendir yang keluar dari perut naik ke atas. Bagaimana hukum menelan, ya, ingus ataupun lendir yang seperti ini? Nah, para ulama mengatakan menelan ingus ataupun lendir yang seperti ini secara hukum zatnya, permasalahan yang menelannya itu, ini terlepas dari puasanya, ya. Nah, hukum menelannya saja. Nah, para ulama mengatakan ini haram. Kenapa? Karena itu akan terdapat padanya perkara-perkara yang memudaratkan seseorang. Ya, makanya ingus itu dibuang, jangan ditelan. Itu akan mengandung apa? Kemudaratan. Ya, memberikan mudarat pada badan kita, pada jasad kita, datangkan penyakit-penyakit. Ya, kemudian lendir yang keluar dari perut kita itu juga harus apa? Dikeluarkan, ya, jangan ditelan. Nah, adapun hukum menelannya dalam keadaan berpuasa, ya, maka para ulama bersilang pendapat. Para fuqaha dari kalangan Hanafiyah, Al-Hanafiyah, Naam, dan Al-Malikiyah, bahwa menelan ingus tidak membatalkan puasa secara mutlak. Nah, adapun dari kalangan Al-Malikiyah, sebagian dari Malikiyah sebagian dari Malikiyah mengatakan itu apa? Membatalkan puasa. Namun yang rajih bahwa menelan ingus tidak akan membatalkan, tidak sampai membatalkan puasa, sehingga tidak ada qadha. Kenapa? Karena menelan ingus itu tidak masuk pada makna makan dan minum, ya, tidak masuk pada makna makan dan minum. Tetapi tentunya yang lebih berhati-hati bagi seorang yang berpuasa, ya, kalau kemudian sampai ingus tersebut ke mulutnya, ke ujung lidahnya misalkan, untuk dia membuangnya, jangan menelannya, ya, jangan menelannya. Tambah lagi apa? Para ulama, sebagian para ulama mengatakan haram untuk menelannya. Kenapa? Karena datangkan kemudaratan, datangkan penyakit dan kemudaratan pada jasad orang tersebut. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kiranya demikian apa yang bisa kita kaji bersama pada malam hari ini, dan alhamdulillah kita telah menyelesaikan perkara-perkara yang bila dilakukan tidak akan membatalkan puasa, meskipun sejatinya dia adalah pembatal puasa. Ya, dan insyaallah taala pada pembahasan selanjutnya kita akan mengkaji uzur-uzur ataupun kondisi-kondisi yang diperbolehkan seseorang untuk tidak berpuasa di siang hari Ramadan. Nah, akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kiranya demikian apa yang bisa kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Jazakumullahu khairan. Tafaddalu, barakallahu fiik.